Pemirsa, Donald Trump ditembak saat kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat dan bagaimana perkembangan investigasi atas insiden ini? Kita langsung bergabung dengan rekan kami Yanri Subekti yang akan mengabarkan informasi terbaru dari Amerika Serikat. Yanri, apa sebetulnya motif penembakan terhadap Donald Trump ini? Kita untuk motif masih diselidiki hingga kini, namun FBI telah mengkonfirmasi, memberikan informasi dari identitas yang ditemukan, yaitu pelaku adalah seorang pemuda 20 tahun, Thomas Matthew Crook, di mana dia adalah sesuai dengan nama maupun tanggal lahir terdaftar sebagai anggota Republikan, separtai dengan kandidat calon presiden atau mantan presiden Donald Trump. Dan juga FBI mengkonfirmasi telah menemukan senjata jenis AR, di mana senjata laras panjang ini sering digunakan oleh warga ataupun dalam peristiwa penembakan massal di Amerika Serikat. Dan tim kampanye Donald Trump dalam keterangan pers yang disebar ke media menyebutkan bahwa saat ini kondisi Trump kondisi baik, dan nantinya akan tetap mengikuti konferensi Partai Republikan yang akan digelar Senin besok hingga Kamis, di mana dalam Republican National Convention ini nantinya Partai Republik akan menunjuk ataupun secara resmi menentukan siapa yang akan mewakili calon presiden dari Partai Republik, di mana RNC ini akan digelar di Milwaukee pada Minggu atau Senin ini. Dan untuk sementara, korban meninggal satu orang dari warga atau peserta atau penonton rally tersebut, dan satu orang adalah pelaku penembakan dengan identitas yang tadi saya sebutkan, seorang pemuda 20 tahun, dan salah satu warga di sekitar lokasi kejadian, yaitu termasuk di dalam negara bagian Pennsylvania. Dan kami akan memberikan informasi lebih detail akan motif dari penembakan ini, karena FBI pun berjanji akan secara intensif dan dalam waktu dekat juga akan mengumumkan motivasi di balik peristiwa percobaan pembunuhan terhadap calon kandidat Presiden Amerika Serikat pada pemilu November 2024 mendatang. Baik, Yanri, sekali lagi kami konfirmasi bahwa pria 20 tahun ini merupakan warga lokal setempat ya? Iya, dari wawancara yang dirilis saat ini hanya New York Post, di mana dalam informasi yang disampaikan, Thomas Matthew Crook adalah seorang pemuda 20 tahun, sesuai terdaftar sebagai anggota Republikan, dan juga warga yang tinggal di sekitar kota tempat rally ataupun kampanye yang kemarin sore terjadi peristiwa tersebut. Dan motifnya sekali lagi dalam waktu dekat akan segera dirilis atau diinformasikan oleh FBI yang memimpin investigasi atau penyelidikan ini. Oke, Yanri, kalau berdasarkan keterangan dari otoritas tempat, posisi dari pelaku penembakan ini di mana ketika acara ini berlangsung? Posisi penembak berada sekitar 119 meter atau 120 yard dari lokasi podium Trump berdiri, dan di luar arena dari kampanye, dan dia berada di atas gedung, tepat sekali sedikit sebelah kanan dari posisi Trump berpidato. Dan ini memang menjadi pertanyaan, dan saya ditanyakan kenapa FBI bisa kecolongan dengan jarak sedekat itu, yang jarak dalam jangkauan senjata ataupun penembakan, Crook bisa menembus ataupun lolos dari pantauan dengan membawa senapan sejenis AR yang mematikan tersebut. Dan sekali lagi pihak-pihak terkait dan bahkan Presiden Biden pagi ini rencananya akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk diantaranya adalah pihak penegak hukum ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pengamanan seperti hal-hal yang pada peristiwa tersebut, di mana nantinya pastinya akan sering sekali kedua kandidat calon presiden yang akan maju pada Pilpres November nanti akan sering mengadakan kampanye, dan ini tentunya merupakan ancaman atau kekhawatiran yang mungkin akan dihadapi oleh baik itu peserta kampanye maupun kedua kandidat dari masing-masing partai. Baik, selain pelaku yang tewas, ada korban siapa saja, Yanri, yang ada di sana? Korban dari informasi yang kami peroleh disebutkan
2 orang. 1 orang diantaranya adalah pelaku dan 1 orang adalah warga biasa yang menghadiri konvensi ataupun yang menghadiri rally atau kampanye Trump di saat kejadian, dan juga 2 orang yang hingga saat ini masih dalam kondisi kritis.